Kemudian tahu ini akan kita kukus. Kita masukkan satu persatu. Pemirsa, sekarang saya lagi berada di Kampung Pulau Baru, ditemani dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi menunggu tahu. Jadi pemirsa, nanti ada mobil yang akan datang membawa tahu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak di sini akan membeli tahu itu untuk dijual lagi. Ya kan Pak? Dijual lagi. Dibikin tahu gejrot. Ini tahu yang datang sesuai dengan apa yang kita order atau kita ngambil aja tahu yang datang? Ambil, sudah pesen. Oh, sudah pesan. Sudah pesen dari kemarin. Nah, ini dia mobil tahunya. So, let's go check it out. Wah, langsung diserbu nih tahunya. Satu persatu mereka dipanggil pemasok tahu untuk mengambil tahu-tahu pesanannya. Tahu-tahu itu dikirim dari Cilebut Cirebon. Setelah tepat, mereka pun langsung menghitung dan menata tahu-tahu mereka ke keranjang untuk dijual ke ibu. Satu porsinya berapa ini, Pak? 3.000. Saya bikin full porsi bisa, Pak? Pak, saya mau beli tahunya, soalnya nanti mau saya masakin lagi. Kasih ya, Pak ya. Sebelum masak, Sarah mengunjungi Goa Sunyaragi. Goa ini berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon. Goa ini merupakan taman air yang memiliki 12 bagian ruang dengan fungsi yang berbeda-beda. Gua Sunyaragi berasal dari bahasa Sanskerta. Sunya artinya sepi dan ragi artinya raga. Dulu tempat ini adalah tempat beristirahat sultan, keluarganya, dan para prajurit. Gua ini berada di bawah kekuasaan Keraton Kasapuhan Cirebon. Saya akan membuat versi yang agak sedikit berbeda untuk tahu gejrot ini. Yang pertama, jadi di sini saya ada air, bikin sausnya, gula merah, kita aduk, 2 sendok makan kecap manis, sedikit garam, dan asam jawa, hanya airnya saja. Diamkan sampai mendidih, sementara menunggu sausnya matang, kita akan bikin isi untuk tahu gejrot ini. Di sini saya ada 2 file ikan tenggiri, diambil dagingnya saja. Ikannya saya hancurkan di food processor. Kalau pemirsa di rumah mempunyai gilingan untuk pempek, bisa juga digunakan. Sebentar saja di food processor. Kita cek kuahnya. Kuahnya sudah mendidih. Ini akan saya matikan. Daging ikan yang tadi sudah kita hancurkan, kita taruh di mangkok. Tambahkan 1 butir telur. Jangan lupa garam dan merica. Kita aduk dengan tangan. Campurkan sedikit tepung terigu, sekitar 1 sendok makan, dan tepung sagu. Hanya sampai semuanya menyatu. Karena kalau terlalu banyak diuleni, adonannya akan menjadi sangat keras. Bisa ditambahkan sedikit air. Diaduk. Tahu gejrotnya saya potong sedikit di tengah, gunakan sendok, kita masukkan adonannya. Kalau untuk tahu gejrot ini, kita menggunakan tahu pong. Yang terakhir, kemudian tahu ini akan kita kukus. Kita masukkan satu persatu. Kita tutup. Karena ukurannya yang kecil, jadi hanya memerlukan waktu antara 10-15 menit. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan bikin adonan sambal untuk tahu gejrotnya. Beberapa butir bawang merah, bawang putih. Karena bawang putih yang rasanya kuat sekali, jadi saya hanya memerlukan setengahnya saja. Untuk pedasnya, sekitar 3 cabai rawit. Kita ulek
Tapi tidak halus ya. Sepertinya tahunya sudah matang. Kita taruh di piring semuanya. Jadi kalau dikukus, tahunya juga jadinya lebih lembut. Tahunya ini akan saya potong dua, gunanya agar bumbunya meresap di dalam tahunya. Tadi bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan akan kita beri saus. Saus gula merah dan kecap yang kita didihkan. Kemudian kita susun tahu gejrotnya. Kita siram sausnya di atas, saus sambalnya. Yang terakhir yaitu bawang goreng. Nah, sekarang saya akan mencari pengelola Gua Sunyaragi ini untuk mencicipi tahu gejrot bikinan saya. This is it, tahu gejrot ikan ala Chef Vera Queen. Sekarang saya lagi ditemani oleh Pak Udin dan Pak Ahmad, pengelola di Gua Sunyaragi ini ya Pak ya. Ya, sekarang Bapak nyicipin bikinan saya, tahu gejrotnya. Ayo silakan Pak. Oh, gimana tahunya Pak? Memang enak. Kali ini. Asik. Apa suka dukanya mengelola cagar budaya seperti ini apa aja ya Pak? Ya mendapatkan sesuatu rezeki. Ya. Dukanya ini kalau ngunjung atau yang anak-anak yang sorak-sorak juga gitu. Oh, sama sampah ya Pak ya? Ya, tuh pemirsa, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia